Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, manga One Piece chapter 1091 benar-benar memberikan sebuah kejutan besar bagi para fan One Piece. Ya, akhirnya kali ini pihak pemerintah dunia dan angkatan laut telah memulai penyerangan mereka terhadap kelompok bajak laut Tobi Jerami beserta aliansinya. Bahkan di chapter ini pun menjadi awal pertemuan antara sang kaisar lautan Mugiwara Luffy dan Admiral Kizaru. Jelas sebagai fan One Piece, kalian semua pasti sudah tahu bagaimana sifat dari sang Baka Sencho. Meskipun musuhnya kuat, Luffy akan selalu berusaha untuk mencoba mengalahkan musuhnya tersebut. Dan itulah yang terjadi 2 tahun lalu di Kepulauan Sabaody saat pertama kalinya kelompok bajak laut Tobi Jerami bertemu dengan Admiral Kizaru. Namun berbeda dengan saat ini, ya, kelompok bajak laut Tobi Jerami sudah mendapatkan peningkatan kekuatan yang sangat luar biasa. Artinya, pertarungan Luffy versus Admiral Kizaru pun pasti akan menjadi sebuah pertarungan yang sangat epik untuk membuat Arch Egghead kali ini semakin memanas. Lalu sampai di sini yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya adalah, mampukah kelompok bajak laut Tobi Jerami beserta aliansinya menghadapi Admiral Kizaru? Apalagi di chapter kali ini, pihak Angkatan Laut dan pemerintah dunia telah merebut otoritas Pacifista Magtri. Jelas ini akan mempersulit pelarian kelompok bajak laut Tobi Jerami untuk menuju ke Pulau Elbaf. Oke, tanpa basa-basi lagi, berikut ini merupakan review dan analisa manga One Piece chapter 1091. One Piece chapter 1091 kali ini mendapatkan judul Sentomaru. Yap, sudah dapat dipastikan ya bosku. Judul chapter kali ini merujuk pada pertarungan singkat antara Sentomaru versus Admiral Kizaru. Bukan hanya itu saja, ada sebuah flashback awal mula bagaimana Sentomaru bertemu dengan Admiral Kizaru dan menjadi ajudan dari Dr. Vegapunk. Selain itu di chapter ini juga kita akan mendapatkan sebuah color spread yang memperlihatkan anggota bajak laut Tobi Jerami sedang menikmati sebuah pizza besar yang ada di atas tubuh Luffy. Di sini juga terlihat Jinbei yang sedang membantu Sanji untuk memasak pizza. Namun menariknya kita tidak melihat keberadaan Nico Robin dan juga Franky. Nah, masuk pada inti cerita, di awal chapter memperlihatkan keadaan di luar Pulau Egghead. Di sini kita diperlihatkan Pacifista Magtri dan juga si Beast Weapon sedang menyerang para angkatan laut. Terlihat beberapa kapal angkatan laut pun berhasil ditenggelamkan. Tepat di momen ini juga kita pun diperlihatkan aksi dari Vice Admiral Doll dan Vice Admiral yang memiliki dagu panjang menghajar para Pacifista Magtri dan juga si Beast Weapon. Beberapa dari mereka pun berhasil dikalahkan. Setelah itu, scene pun kemudian berganti dan memperlihatkan keadaan di dalam laboratorium Punk Record. Di sini kita diperlihatkan Usopp yang begitu terkejut mengetahui bahwa para angkatan laut sudah mulai melakukan penyerangan. Sementara itu, Dr. Vegapunk menjelaskan mengenai otoritas akses para Pacifista Magtri yang sama dengan para Serapim, di mana pemegang tertinggi kendali Pacifista Magtri adalah para Gorosei. Di sisi lain, dalam sebuah layar monitor, Brook, Nami, dan Usopp melihat Sentomaru sedang bertarung dengan Admiral Kizaru. Nah, rupanya Kizaru telah berhasil menghajar Sentomaru dengan tendangannya sehingga membuat Sentomaru terhempas cukup jauh. Tepat di momen ini juga, Kizaru kemudian menggunakan teknik Yakasani no Magatama. Ya, sebuah teknik untuk menembakkan cahaya yang banyak hingga membuat ledakan yang cukup besar. Namun beruntung, Sentomaru berhasil menghindari serangan Kizaru tersebut. Sentomaru pun kemudian membalas serangan Kizaru dengan menggunakan kapaknya. Tetapi berkat kekuatan buah iblis logianya, serangan Sentomaru tersebut pun tidak ada apa-apanya bagi Kizaru. Nah, bersamaan dengan serangan Sentomaru tersebut, kita pun diperlihatkan sebuah flashback saat Admiral Kizaru sedang ditugaskan menemani Dr. Vegapunk ke sebuah desa untuk mengatasi serangan beruang. Setelah tiba di desa tersebut, Dr. Vegapunk bertemu dengan seorang anak laki-laki yang rupanya telah berhasil mengalahkan semua beruang tersebut dengan kemampuan sumonya. Yap, anak laki-laki itu adalah Sentomaru kecil.
Nah, di momen ini Sentomaru kemudian mengatakan kepada Dr. Vegapunk dan Admiral Kizaru bahwa para penduduk desa, mereka semua adalah pengecut. Di sisi lain, Dr. Vegapunk yang melihat Sentomaru telah berhasil mengalahkan para beruang, kemudian penasaran dengan Sentomaru dan memutuskan untuk menjadikannya bodyguard. Sementara itu, Sentomaru meminta kepada Kizaru untuk mengajarinya cara melindungi Dr. Vegapunk. Flashback pun kemudian berakhir. Nah, tepat di momen ini kita diperlihatkan ekspresi dari Admiral Kizaru yang tampak tersenyum ketika mengenang kenangan tersebut. Di sisi lain, Sentomaru kemudian langsung menggunakan teknik Ashigara Dokoi yang mana serangan tersebut tepat mengenai Kizaru hingga membuatnya terpental. Tepat di momen ini, Kizaru langsung membalas serangan Sentomaru menggunakan serangan lasernya dari jarak jauh, di mana serangan tersebut langsung membuat Sentomaru terkapar. Nah, melihat Sentomaru berhasil dikalahkan, Kizaru kemudian mengambil alih otoritas para pasifista Maktri menggunakan chip perintah. Kemudian, Kizaru pun langsung memberikan perintah untuk para pasifista Maktri agar melindungi kapal angkatan laut dan menghancurkan para Sea Beast Weapon. Scene pun kemudian berganti dan memperlihatkan keadaan di dalam Labofest. Nah, di momen ini Dr. Vegapunk masih berusaha untuk meretas password yang diberikan oleh Vegapunk Yok sebelumnya. Dr. Vegapunk juga menjelaskan kekuatan buah iblis Admiral Kizaru yang mampu memberikannya kekuatan cahaya bisa dengan mudah menembus perisai laser kapanpun dia mau. Jelas mendengar hal ini, Usopp pun terlihat begitu panik. Dan benar saja, tak lama kemudian kita pun diperlihatkan sebuah panel di mana Admiral Kizaru telah berhasil menembus pertahanan Frontier Dome, yang mana seketika itu pun alarm peringatan di Pulau Egghead berbunyi dengan keras. Nah, tepat di momen ini, Luffy, Bunny, Franky, dan Vegapunk Lilith telah berhasil menjalankan Vega Force One untuk memindahkan kapal Thousand Sunny ke sisi seberang Pulau Egghead. Sementara itu Admiral Kizaru yang melihat kapal milik kelompok bajak laut topi jerami kemudian mengatakan, sungguh nostalgia sekali. Tapi aku harus fokus pada misiku, pembangkit energi Mother Flame, Pangrikot, Vegapunk Yok, semua itu tidak boleh hancur. Dan memusnahkan Dr. Vegapunk adalah prioritas utama kami. Nah, di momen ini Kizaru langsung mengejar Vega Force One yang membawa kapal Thousand Sunny. Scene pun kemudian membawa kita kembali ke dalam Labofest. Nah, rupanya kekacauan di dalam Labofest mulai terjadi ketika Rob Lucci memanfaatkan kesempatan untuk menghabisi Dr. Vegapunk. Namun beruntung ketika itu Stacy yang menyadari hal tersebut pun berhasil memblok serangan Rob Lucci. Tetapi sayangnya saking kuatnya serangan Shigan milik Rob Lucci, Stacy pun langsung terkapar tidak berdaya. Jelas mengetahui hal tersebut, Sanji langsung gercep mengambil pistol gelembung yang dibawa oleh Nami dan ditembakkan ke arah Kaku. Yap, tentu saja hal ini pun membuat Kaku menjadi kaku karena gelembung tersebut memiliki kemampuan untuk menyerap kekuatan buah iblis seseorang. Sanji pun kemudian mengatakan, rupanya temanmu tidak memberitahu ya. Di sisi lain, kita pun diperlihatkan Zoro yang langsung menebas Rob Lucci menggunakan dua pedangnya. Tetapi serangan Zoro tersebut berhasil ditahan oleh Rob Lucci hingga keduanya pun terpental keluar dari dalam Labofest. Nah, di akhir chapter, kita pun diperlihatkan Admiral Kizaru yang telah berhasil mengejar Vega Force One. Franky yang telah menyadari hal itu pun kemudian bertanya kepada Luffy, "Oi Luffy, apa yang harus kita lakukan?" Chapter pun kemudian ditutup dengan sebuah adegan salam pertemuan yang sangat epik. Tanpa basa-basi, Luffy langsung menendang Admiral Kizaru. Bahkan apabila kita perhatikan lagi, tendangan Luffy tersebut sampai mengeluarkan aura haki. Jelas ini menandakan bahwa Luffy kali ini tidak akan main-main untuk menghadapi Admiral Kizaru. Bahkan Luffy juga menegaskan bahwa dia dan kelompok bajak lautnya sudah jauh lebih kuat dari 2 tahun yang lalu. Setelah mendengar hal itu, ekspresi Admiral Kizaru pun kemudian berubah seketika, yang mana hal ini juga menandakan Admiral Kizaru tidak akan menganggap remeh kelompok bajak laut topi jerami.
Well, chapter yang cukup menarik ya bosku. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, itu tadi merupakan review dan analisa manga One Piece chapter 1091. And see you next time.